Oke, setelah mendapat matriks ini, maka kita akan coba mendapat diagram ini, kita akan coba membuat matriksnya, ya. Oke, artinya ada berapa state sini? Sehat, terjangkit, dan meninggal. Berarti kita buat 3 state di sini matriksnya. Sehat, terjangkit, dan meninggal. Sama juga sehat, terjangkit, dan meninggal. Oke, nah sekarang dari sehat ke sehat berapa katanya kemungkinannya? Jadi ini 0,89 ya. 0,89. Artinya apa ini? Cara baca matriksnya adalah seperti itu. Dari ke. Jadi dari sehat ke menuju terjangkit kemungkinannya berapa? Sehat menuju terjangkit 0,1. Dari sehat menuju meninggal 0,01. Dari terjangkit menuju sehat, mana kita lihat di matriksnya, terjangkit menuju sehat 0,05. Dari terjangkit menjadi tetap terjangkit 0,75. Dari terjangkit menjadi meninggal berapa? Terjangkit menuju meninggal, lihat panahnya adalah 0,2. Dari meninggal menuju meninggal menuju sehat ada kemungkinan nggak? Maka 0. Meninggal menuju terjangkit 0. Dari meninggal menuju tetap meninggal kemungkinan adalah 1. Oke, melihat matriks seperti ini, bisakah kita memprediksi kira-kira tahun depan saja minimal ya, akan ada berapa orang? Jika kondisi awalnya, bagaimana kondisi awalnya? Ada 1000 orang yang sehat. Yang sehat sebanyak 1000 orang. Yang terjangkit mungkin masih 0. Yang meninggal ada 0 juga. Oke, melihat seperti ini, ada perkiraan gimana cara ngitungnya? Berarti kita harus kalikan ya. Nah, kira-kira di tahun berikutnya ada berapa nih yang sehat, yang terjangkit, dan yang meninggal? Gimana cara ngitungnya? Nah, coba kalau kita logika aja. Berarti yang sehat ini, kalau yang awalnya sehat, kemudian tetap sehat, kemungkinannya berapa? 0,89 ya. Berarti kita kalikan aja dong, 0,89 kali 1000 berapa? 890. Ditambah, itu dari yang sehat menjadi sehat. Tapi juga ada yang terjangkit menjadi sehat. Berapa kemungkinannya? 0,05 ya. Berarti 0,05 kali 0 berapa? 0. 0,05 dikali 0. 0 ya. Kemudian dari yang meninggal menjadi sehat, berapa kemungkinannya? 0 tambah 0. Oh, ini berarti seperti, kemudian yang terjangkit berapa nih? Dari yang sehat menuju terjangkit berapa kemungkinannya? 0, sehat menuju terjangkit 0,1, berarti dikali aja ya. 1000 dikali 0,1 berapa? 100. Ditambah dari yang terjangkit menuju terjangkit berapa kemungkinannya? 0,75. Berarti 0 dikali 0, berapa hasilnya? 0. Ditambah dari yang meninggal menjadi terjangkit berapa kemungkinannya? Berarti tinggal dikali. 0 dikali dengan 0. Berapa? 0. Nah, kemudian yang meninggal. Dari yang sehat menjadi meninggal berapa kemungkinannya? 0,01.
0,1. Berarti dari yang 1000 kali 0,01 berapa? 10. Ditambah yang terjangkit dikali yang jadi yang terjangkit menjadi meninggal, berapa kemungkinannya? 0, berarti 0 dikali 0,2 berapa? 0. Ditambah dari yang meninggal tetap meninggal, berapa kemungkinannya? 1. 0 kali 1 0. Oke, berarti kita bisa prediksi tahun depan yang sehat itu berapa? 890. Yang sakit berapa? Yang terjangkit 100. Yang meninggal berapa? 10. Oke, bisa kita prediksi ya. Tapi sebenarnya itu perhitungan apa sih? Itu kan perkalian apa? Itu kan perkalian sekedar perkalian matriks kan ya? Nah, berarti kita coba lakukan perkalian matriks. Berarti gimana perkalian matriksnya? 1000 dikali 0,89 ditambah 0 dikali 0,05 ditambah 0 dikali. Oke, kita dapat angka yang sehat. Yang terjangkit 1000 dikali baris kali kolom kan ya? 0,1 ditambah 0 dikali 0,75 ditambah 0 dikali 0. Berapa hasilnya? 100. Dari yang meninggal 1000 dikali 0,01 ditambah 0 dikali 0,2 ditambah 0 dikali 1. Hasilnya segini. Oke? Ini kita dapat yang tahun pertama. Tahun kedua bagaimana? Lakukan hal yang sama. Berarti kita ambil datanya yang sehat lagi. Ini tahun kedua kita taruh di bawah. Ambil datanya dari sini ya. Matriksnya masih sama. Ya, matriksnya masih sama. Berarti kita ambil angkanya dari atas. Kita kalikan lagi. Ya, tinggal copy paste aja ya, kan rumusnya sama. Oke, berubah menjadi angkanya seperti sekian. Berarti setelah lewat 2 tahun, yang sehat 797, yang terjangkit 164, yang meninggal 38. Kemudian tahun ketiga, setelah lewat 3 tahun, menjadi seperti sekian. Lewat 4 tahun, sekian. Kita lihat penduduknya terus berkurang ya. Yang meninggal semakin banyak, 38, 79, 127. Kemudian jadi 178. Jadi 231 yang meninggal. Kira-kira akan 0 nggak penduduknya? Hah? Nah, kita lihat yang terjangkit mulai menurun di sini. Awalnya berapa tadi yang terjangkit? 100, naik jadi 164, jadi 227, jadi 223 naik terus, 232, kemudian mulai turun menjadi 203, masih naik 233, kemudian turun jadi 228. Kenapa kira-kira? Penduduknya makin sedikit, yang meninggal makin banyak. Jadi akhirnya ada satu titik akhirnya turun, begitu. Oke, nah dan terus menurun. Tapi juga penduduknya makin hilang. Ya. Penduduknya yang meninggal semakin banyak. Dan terjangkit semakin sedikit. Nah, kalian nanti bisa cek terus, nanti akan mencapai titik steady state di mana penduduknya mungkin tinggal sekian orang. Tapi ya mungkin yang terjangkit mungkin tinggal 1 atau 2 orang gitu. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya, oke, kita lihat di sini terjadi penurunan di tahun tadi kelima ya. Apa yang terjadi kira-kira kalau misalnya kita bisa naikkan rate orang yang sehat dari terjangkit menjadi sehat, mungkin menjadi 0,1. Berarti ini berubah menjadi 0,65 ya. Bentar. Oh, bukan di sini ya. Ya.
Bentar ya. Kalau kita lihat terjadi penurunan terjangkit itu pada tahun ke-8 ya. Jadi 236 maaf. Terjadi penurunan di tahun ke-7. 7 tahun selewat virus. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita bisa menaikkan jumlah yang sehat setelah terjangkit? 0,2 misalnya ya. Sebentar, ini maaf. Ini berarti masih 0, tadi masih 0,05 ini ya. Sorry, kalau 0,05 berarti terjadi penurunan terjangkit pada tahun ke-7 juga, betul? Ya. 233 menjadi 228. Nah, coba kalau kita naikkan jumlah yang tersembuhkan 0,1. Berarti ini berubah jadi 0,65. Nah, kita lihat di tahun ke-6 sudah mulai ada penurunan orang yang terjangkitnya. Kalau tadi tahun ke-7. Coba kita naikin jadi 0,2. Jadi mungkin jadi 0,6. Maka penurunan jadi berapa ini? Di tahun ke-5. Oke, jadi maka kalau kondisi seperti ini, kira-kira melihat matriks ini apa yang harus kalian lakukan kalau sebagai pengambil kebijakan? Oke, tadi satu solusi adalah menaikkan jumlah orang yang sehat setelah terjangkit. Berarti harus ditemukan obatnya, berarti gitu ya. Cara lain apa? Mengurangi jumlah yang sehat menjadi terjangkit ya. Coba kalau kita turunkan ini menjadi 0,05. Berarti ini jadi berapa? 0,94. Jadi makanya kenapa orang sakit itu diisolasi? Supaya jangan sampai yang sehat menjadi sakit. Nah, oke. Nanti kita akan bisa melihat jumlahnya sangat beda, sangat drastis ya. Oke, ini adalah satu contoh bagaimana penerapan rantai Markov. Jadi sederhananya bagaimana? Perkalian matriks saja ya. Kondisi jumlah awal dikali matriks transisi, dapatlah kondisi berikutnya. Seperti ini. Oke? Ada pertanyaan?